Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Ibu Kurnia. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam menjalani ibadah puasa. Perkenalkan, saya Santri Dwi Ulfa, NIM 1401418398 dari Rombel I 2018. Di video kali ini saya akan membahas tentang jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Mari kita simak penjelasannya. Materi yang pertama tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya yang ditunjukkan dengan ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus diklasifikasikan atas beberapa kelompok sesuai dengan jenis kelainan anak. Klasifikasi tersebut mencakup kelompok anak yang mengalami keterbelakangan mental, ketidakmampuan belajar, gangguan emosional, kelainan fisik, kerusakan atau gangguan pendengaran, kerusakan atau gangguan penglihatan, gangguan bahasa dan bicara, dan kelompok anak yang berbakat. Meskipun seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan tertentu, tetap mereka memerlukan pelayanan khusus. Materi yang selanjutnya tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus. Karakteristik anak berkebutuhan khusus yaitu dari anak dengan keterbelakangan mental. Secara kognitif, anak tersebut sangat berbeda dengan anak normal lainnya. Dari penggolongan IQ-nya saja, mereka dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, keterbelakangan mental ringan, yaitu IQ-nya dari 55 sampai 69. Kedua, keterbelakangan mental sedang, IQ-nya dari 40 sampai 54. Ketiga, keterbelakangan mental berat, yaitu IQ-nya dari 25 sampai 39. Kemudian yang keempat, keterbelakangan mental sangat berat, IQ-nya di bawah 25. Dengan derajat keterbelakangan mental yang berbeda itu, maka tingkatan dari layanan dukungan untuk mereka menjadi berbeda pula. Kemampuan memori, menggeneralisasi, motivasi, bahasa, dan keterampilan akademisnya menjadi terbatas. Secara sosial, banyak anak dengan keterbelakangan mental mengalami kesulitan dalam menjalani hubungan dengan orang lain. Yang kedua, karakteristik gangguan perilaku dan emosi. Hayward dan Olensky tahun 1988 dalam Sunardis tahun 1996 mengatakan seseorang dikatakan mengalami gangguan perilaku apabila memiliki satu atau lebih dari 5 karakteristik berikut dalam kurun waktu yang lama, yaitu yang pertama, ketidakmampuan untuk belajar yang bukan disebabkan oleh faktor intelektual, alat indera maupun kesehatan. Kedua, ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara kepuasan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya ataupun para pendidik. Ketiga, tipe perilaku yang tidak sesuai atau perasaan yang dibawa keadaan normal. Keempat, mudah terbawa suasana hati atau emosi labil, ketidakbahagiaan atau depresi. Kelima, cenderung untuk mengembangkan simptom-simptom fisik atau ketakutan-ketakutan yang diasosiasi dengan permasalahan-permasalahan pribadi atau permasalahan dari sekolah. Kemudian yang ketiga, karakteristik tunaganda. Perilaku-perilaku yang dapat dianggap bahwa anak tersebut mengalami gangguan tunaganda adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurang komunikasi atau sama sekali tidak dapat berkomunikasi. Banyak yang tidak dapat berbicara, bila ada komunikasi mereka tidak akan merespon. Ini menyebabkan pelayanan pendidik juga menjadi sulit. Kedua, perkembangan motorik atau fisik terbelakang. Sebagian besar anak tunaganda mempunyai keterbatasan dalam mobilitas fisik. Contohnya tidak dapat berjalan. Ketiga, sering mempunyai perilaku aneh dan tidak bertujuan. Contohnya menggosok-gosokkan jari ke wajah atau melukai diri sendiri. Keempat, gangguan anak kesulitan belajar. Berikut adalah karakteristik anak yang mengalami kesulitan belajar dalam membaca, menulis, dan berhitung. 1. Anak yang mengalami kesulitan membaca, diseleksia. Kategorinya yaitu perkembangan kemampuan membaca terlambat, kemampuan memahami isi bacaan rendah, kemudian kalau membaca sering banyak kesalahan, atau anak sering mengalami kesulitan dalam berhitung atau diskalkula. Kemudian sulit mengoperasikan hitungan atau bilangan, sering salah membilang dengan urut. Kemudian sering salah membedakan angka 9 dengan angka 6, 17 dengan 71, 2 dengan 5, atau 3 dengan 8, dan sebagainya. Yang terakhir, sulit membedakan bangun-bangun geometri.
Yang kelima, karakteristik anak berbakat khusus, yaitu ditinjau dari segi akademik. Yang pertama, mereka memiliki ketekunan dan rasa ingin tahu yang benar. Kedua, rajin membaca dan menikmati sekolah dan belajar. Ketiga, memiliki perhatian yang lama terhadap suatu bidang akademik yang mereka sukai. Keempat, memiliki pemahaman yang sangat maju tentang konsep, metode, dan terminologi dari bidang akademik. Kelima, mampu mengaplikasikan berbagai konsep dari bidang akademis tertentu, khususnya yang dipelajari pada aktivitas-aktivitas bidang lainnya. Keenam, kesediaan mencurahkan sejumlah besar perhatian dan usaha untuk mencapai standar yang lebih tinggi dalam suatu bidang akademik. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Tetap berkarya meskipun dengan keterbatasan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.